Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rosyad TV serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Ma'ruf, yang ma'ruf dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu kitab Adabul Mufrad. Salawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada kerabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, di kajian lalu kita telah masuk pada bab, yaitu bab nafkah seorang terhadap hamba sahayanya dan pembantunya merupakan sebuah sedekah. Beliau juga mencantumkan hadis ini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisadaqatin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar memberikan sedekah. Faqala rajulun, seorang berkata, indi dinar, aku memiliki uang dinar. Qal, lantas beliau mengatakan, anfiqhu ala nafsik. Beliau mengatakan bahwasanya ya sedekahkan dia, nafkahkan dia untuk kepentingan dirimu. Qala indi akhar, laki-laki ini mengatakan lagi, dan aku masih punya uang dinar yang lain. Qala anfiqhu ala zaujatik. Beliau katakan, udah, nafkahkan dia untuk kepentingan, untuk kebutuhan istrimu. Qala indi akhar, laki-laki itu kembali mengatakan, aku masih punya uang dinar yang lain. Qala, beliau mengatakan, anfiqhu ala khadimik summa anta absir, summa anta absaru.
Beliau mengatakan nafkahkan dia untuk kepentingan, keperluan pembantumu, kemudian setelah itu engkau lebih tahu. Ikhwah, para pemirsa dimanapun Anda berada, hadis ini menyebutkan urutan apa yang seharusnya kita nafkahkan, menyebutkan skala prioritas, menyebutkan apa yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga yang harus kita nafkahi. Yang pertama beliau katakan bahwasanya anfik ala nafsik. Ketika laki-laki ini mengatakan saya punya uang dinar, ya kalau bahasa kita, saya punya rupiah, saya punya uang. Kata beliau, ya kamu nafkahi, kamu gunakan itu untuk kepentingan dirimu. Inilah yang pertama sekali disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita punya harta, maka gunakan harta tersebut yang pertama sekali untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita. Makanya ikhwatiddin, di kajian lalu Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sebuah hadis, yaitu terkait dengan memberikan nafkah termasuk sedekah, yaitu ma at'amta nafsaka fahuwa sadaqah. Apa yang engkau berikan untuk dirimu, makanan yang engkau gunakan untuk dirimu, ini merupakan sedekah. Dan dalam hadis ini, itulah yang pertama sekali yang harus kita nafkahi, yaitu diri kita sendiri. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya diri kita ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Jangan kita sia-siakan. Kita jaga kesehatannya demi untuk melanggengkan posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua harta yang kita gunakan untuk kepentingan, untuk kebutuhan diri kita pribadi, itu merupakan sedekah. Tapi ingat, sebagaimana kajian kita yang lalu, jika kita lakukan itu semata hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sekedar kebutuhan duniawi semata tanpa ada niat mengharapkan pahala dari Allah, ketahuilah bahwasanya orang kafir itu juga melakukan hal yang sama dengan diri kita. Tapi untuk membedakan kita dengan mereka, yaitu kita harus niatkan, luruskan niat kita, luruskan mindset kita bahwasanya kita lakukan itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, lantas bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala soal Hasyr ayat 9? Walladzina tabawwa'ud dar wal imanu min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka-mereka yang tabawwa'ud dar wal iman min qabl, mereka-mereka yang datang ke Madinah, maksudnya mereka-mereka yang datang ke Madinah, di mana orang-orang Ansor yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke kampung mereka. Maksudnya orang Ansor mencintai orang-orang yang hijrah dari Mekah, meninggalkan sanak famili mereka, meninggalkan harta mereka demi menyelamatkan agama mereka, dan mereka pindah ke Madinah, diterima oleh orang-orang Ansor. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka sama sekali tidak ada keirian, kedengkian terhadap orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin, karena memang dalam Islam orang-orang Muhajirin punya kelebihan, kekhususan dibandingkan orang Ansor. Tapi bagi orang Ansor enggak peduli, mereka enggak mempedulikan hal itu. Tidak ada sedikit pun dalam diri mereka rasa dengki dan iri.
Dan yang terkait dengan permasalahan kita, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu lebih mendahulukan mereka ketimbang diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, padahal mereka juga sangat membutuhkan. Ini bagaimana ikhwatiddin? Di mana orang-orang Ansor lebih mendahulukan orang Muhajirin, teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal dalam hadis menyebutkan anfik ala nafsik. Yang pertama sekali, engkau nafkahi, engkau infakkan, engkau gunakan hartamu untuk kebutuhan pribadimu, untuk kebutuhan dirimu. Tapi malah orang-orang Ansor lebih mendahulukan kebutuhan sahabat-sahabatnya Muhajirin. Ini bagaimana ikhwatiddin? Ikhwah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansor ini merupakan kesempurnaan kedermawanan orang-orang Ansor. Dan ini ikhwatiddin sampai sekarang berbekas sampai sekarang. Penduduk Madinah itu memang luar biasa dalam masalah kedermawanan. Ikhwah, dibolehkan, ya. Dibolehkan, dan ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Artinya kalau kita ada makanan, kita butuh ini. Kita lihat teman kita juga lapar misalnya. Boleh kita mendahulukan mereka. Tapi ini ikhwatiddin, ya, ini perlu keikhlasan. Makanya orang-orang Ansor pada waktu itu mereka yang sudah mencapai derajat kedermawan yang paling tinggi, yang tingkat tinggi. Yang kedua ikhwatiddin, yaitu mencintai, menyukai apa yang dia sukai, itu yang diberikan kepada temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbul nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai untuk temannya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya apa ikhwatiddin? Ya, kebutuhan dia penuhi, kebutuhan temannya juga dia penuhi, sama. Dia samakan antara temannya dengan dianya. Yang ketiga seperti ini ikhwatiddin, dia harus mengutamakan dirinya sendiri. Ya, dia harus mengutamakan dirinya sendiri. Artinya apa ikhwatiddin? Apabila dia punya sejumlah harta, sementara dia punya kebutuhan pokok, maka dia gunakan harta tersebut untuk kebutuhan pokok pribadinya. Seperti makan, minum, sandang, pangan, papan, ya. Kemudian kalau memang ada lebih, ikhwah ingat, lebih dari kebutuhan pokok primer, ya. Karena yang namanya sekedar kebutuhan, berapapun Allah berikan kepada kita, kalau kita mengikuti nafsu kita, berapapun uang yang kita miliki tak akan pernah cukup. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyani minadz-dzahab la ahabba ayyakuna wadiyan tsalitsan." Apabila seorang anak Adam memiliki dua lembah ini dipenuhi seluruhnya dengan emas, dia akan menyukai kalau dia memiliki lembah yang ketiga yang juga dipenuhi oleh emas. Falayyam la fahu illa turab, dan dia tidak akan pernah puas, mulutnya tidak akan pernah penuh, tidak akan bisa penuh kecuali dengan tanah. Artinya apa? Ikhwah, yaitu mati dia baru selesai keinginannya. Makanya yang kita maksud di sini, yang dimaksud oleh hadis yaitu kebutuhan pokok. Kalau masih ada kebutuhan pokok, maka apa ikhwatiddin? Apa kata laki-laki ini? Ini akhir, tapi aku masih punya lebihnya. Setelah aku memenuhi kebutuhan pokok diriku, pribadiku, aku masih punya duit lebih. Ini kemana ini? Kemana harus aku infakkan? Kemana harus aku berikan? Rasulullah mengatakan, anfik ala zaujatik. Kalau begitu berikan kepada istrimu. Berikan kepada istrimu. Ikhwah, perlu diperhatikan di sini. Banyak para suami, dia mengurangi kebutuhan istrinya, kebutuhan pokok istrinya, demi untuk membeli sesuatu yang tak penting, bahkan bisa memudaratkan. Apa itu? Rokok. Ini zalim ikhwatiddin. Apabila seorang suami tidak memberikan kebutuhan yang cukup untuk istrinya karena ingin memenuhi kebutuhan rokoknya yang hukumnya haram,
maka dia telah menzolimi istrinya. Bahkan dia telah menzolimi dirinya sendiri. Ini haram hukumnya, nggak dibolehkan. Dan sering kita dengar bahkan para pecandu-pecandu rokok, lebih baik dia nggak makan ketimbang dia tak merokok. Ini jelas ikhwafiddin, ya. Rokok bukan kebutuhan pokok, bahkan itu kebutuhan, bahkan itu bukan kebutuhan, bahkan itu dapat meracuni diri seorang tersebut. Baik, jadi ikhwah, kalau seorang suami punya uang lebih, kemana dia infakkan? Dia infakkan, dia nafkahi, dia berikan kepada istrinya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini, ya, dalam hadis ini tidak menyebutkan anak. Kalau kita lihat dalam Sahih Sunan Abi Daud ada lafaz tambahan tasaddaq bihi ala waladik. Tasaddaq bihi ala waladik. Kamu berikan kepada anakmu. Hanya di sini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Mana yang lebih didahulukan? Memenuhi kebutuhan pokok istri ataukah memenuhi kebutuhan pokok anak? Ini dia. Kalau kita lihat pendapat sahibu penulis kitab Al-Autar, beliau membuatkan satu bab, yaitu bab nafaqatuz zauj taqdimu ala nafaqatil aqarib. Bahwasanya nafkah untuk istri lebih didahulukan ketimbang nafkah untuk kerabat-kerabat. Kemudian Ibnu Hazm menyebutkan juga bahwasanya ada khilafiyah di antara Imam Yahya bin Qattan dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Yahya rahimahullah menyebutkan bahwasanya nafkah istri lebih didahulukan ketimbang anak. Adapun Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan bahwasanya enggak, nafkah anak lebih didahulukan ketimbang istri. Ini dikarenakan apa ya Khafidin? Dikarenakan memang ada dua riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan ada tambahan anak kemudian menyebutkan istri. Anfik ala waladik, nafkahi anakmu, kemudian disebutkan istri. Sementara di banyak riwayat tak menyebutkan anak, seperti riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ini. Enggak menyebutkan anak. Kalau kita lihat pendapat Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan fas-shawab annahu yabda'u bi nafsihi summa bizaujati summa bil waladi summa bil walidaini summa yabqal aqarib. Kata beliau dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang terkenal yaitu Fathul Dzil Jalal wal Ikram, beliau mengatakan bahwasanya yang benar dia harus dia harus mulakan pertama yaitu gunakan hartanya untuk kebutuhan pribadi dia, kemudian untuk istrinya, kemudian untuk anaknya, kemudian baru untuk kedua orang tuanya dan untuk kerabat-kerabatnya terdekat. Kalau kita lihat juga pendapat Syekh Ibnu Jibrin, ya, ini terkait dengan masalah masalah seorang wanita. Apabila seorang wanita punya harta dan dia lihat ada kedua orang tuanya fakir, maka dia wajib memberikan harta tersebut kepada kedua orang tuanya. Apa kata Tibbi? Qala Tibbi rahimahullah dalam kitab Al-Mirqat, innama quddimal walad 'ala zaujati li shiddati iftiqarihi ila nafqati bi khilafiha fa innahu law talaqaha la amkana an tatazawwaja bil akhar. Apa kata Tibbi? Dia bersandarkan dengan hadis ini, ya, hadis yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud, di mana menyebutkan Rasulullah SAW menyebutkan nafkah anak dahulu baru kemudian nafkah istri, yaitu dia mengomentari bahwasanya Rasulullah SAW mengedepankan nafkah anak ketimbang istri dikarenakan apa? Karena si anak orang yang paling butuh nafkah dari ayahnya,
Beda halnya dengan istri. Istri ini kalau seandainya diceraikan oleh suaminya, dia bisa nikah dengan lelaki lain, kata At-Tibbi. Ini juga pendapat Syekh Abdul Razak Ibn Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Demikian ikhwatiddin. Jadi intinya Allahu a'lam bissawab, memang ada khilafiyah di sini. Namun kita sebagai seorang muslim hendaklah kita timbang seharusnya mana yang lebih membutuhkan. Ya, mana yang lebih membutuhkan. Apalagi sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya yang namanya kebutuhan duniawi itu bisa bisa kita atur sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Itu dia. Urusan apapun dari mulai sandang, pangan, papan itu bisa kita atur sesuai dengan kemampuan kita. Sandang misalnya, ya kalau memang kita nggak mampu, belilah sesuai dengan kemampuan. Nggak mampu kita beli baru, banyak orang jual pakaian-pakaian second. Ya, pakaian-pakaian bekas. Yang penting kita bisa menutup aurat. Demikian juga makanan. Gak bisa kita makan daging, kita bisa makan ikan. Gak bisa kita makan ikan, kita bisa makan ikan asin yang murah. Gak sanggup beli ikan asin, kita bisa hanya makan pakai kecap. Bisa makan hanya pakai garam. Bahkan kita bisa hanya makan pakai minyak. Yang penting bisa, atau pakai kelapa misalnya. Ya. Yang penting kita hidup. Ya, kita bisa hidup dan kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Demikian ikhwatiddin. Makanya sebenarnya kita lihat mana yang lebih membutuhkan di antara mereka, anakkah atau istri. Kalau memang istri lebih membutuhkan, ya kita kedepankan istri ketimbang anak. Jika memang anak lebih membutuhkan, kita lihat memang sangat membutuhkan, ya kita dahulukan si anak. Allahu a'lam bissawab. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Qala indi akhar. Laki-laki ini mengatakan indi akhar. Setelah kebutuhan pribadiku terpenuhi, kemudian kebutuhan anakku terpenuhi, kebutuhan istriku terpenuhi, sementara aku masih punya uang, ini kemana aku berikan? Kemana aku nafkahi? Beliau katakan anfik ala khadimik. Kalau begitu nafkahilah para pembantumu. Berilah nafkah tersebut, infakkan ke pembantumu. Pembantu di sini ikhwatiddin hamba sahaya. Karena hamba sahaya merupakan tanggung jawab dari tuannya. Baik, bagaimana dengan pembantu? Ya, kalau kita sebutkan sekarang pembantu rumah tangga di mana kita mengupah dia untuk bekerja mungkin sebagai cuci baju atau nyapu rumah, atau dia khusus untuk masak misalnya, ya, menyediakan masakan rumah tangga kita dan kita gaji dia. Apakah ini termasuk? Ya, ini termasuk sesuai dengan kesepakatan kita dengan dia. Tapi boleh nggak kita beri lebih? Boleh, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah ikhwatiddin. Anfik ala khadimik, kalau kamu masih punya uang lebih, silakan kamu berikan kepada pembantumu. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Summa anta absaru. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah itu semua kamu lebih tahu siapa yang lebih membutuhkan. Maksudnya ikhwatiddin yaitu dari kalangan kerabat-kerabat kita. Dari kalangan kerabat-kerabat kita, mungkin abang kita, mungkin kakak kita, atau mungkin sepupu kita, atau mungkin paman-paman kita yang punya hubungan rahim dengan kita. Bahkan apabila seorang memberikan infaknya, sedekahnya kepada kerabatnya, maka kata Rasulullah SAW dia memiliki 2 pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala mempererat silaturahmi, hubungan silaturahmi di antara kerabat. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi itulah prioritas yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Diri dahulu penuhi, kemudian setelah itu anak atau istri atau kedua-duanya, kemudian setelah itu hamba sahaya, karena hamba sahaya berada di bawah tanggung jawab kita,
tanggung jawab seseorang. Kemudian setelah itu kerabat. Dan kerabat pun harus kita ketahui mana yang lebih membutuhkan. Jadi bukan sembarangan kerabat. Karena ikhwafiddin, dalam hadis ini jelas menyebutkan bahwasanya seorang muslim itu harus cerdas dalam memberikan nafkahnya, dalam memberikan infaknya kepada kerabatnya. Dia harus mengenal kerabatnya mana yang lebih membutuhkan dan apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai kita mengeluarkan dana, biaya, dan kita kasihkan begitu saja. Padahal bisa saja kerabat kita nggak membutuhkan biaya dari kita, tidak membutuhkan bantuan dari kita. Sehingga apa yang kita berikan kurang bermanfaat bagi dirinya. Makanya kita harus cerdas. Seorang muslim itu harus ngerti siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih membutuhkan dari bantuan kita ini. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya ikhwah, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Idris Muhammad bin Ismail rahimahullah, al-Imam Al-Bukhari, babun idza kariha ay ya'kula ma'abdi. Beliau mengatakan, al-Imam Bukhari mengatakan, bab apabila seorang tidak suka makan bersama hambanya. Artinya dia nggak suka makan bareng dengan hambanya, dia nggak suka makan satu nampan dengan hambanya. Ini bagaimana hukumnya? Apakah dia termasuk takabur ataukah tidak? Saya ulangi, bab ini maksudnya bab idza kariha ay ya'kula ma'abdi. Apabila seorang nggak suka makan bersama hambanya. Terus apa? Jawabannya apa ini? Boleh apa enggak? Demikian. Jawabannya ikhwatiddin disebutkan dalam hadis. Boleh dan tidaknya disebutkan dalam hadis. An Juraij, dari Juraij, qala dia berkata, akhbarani Abu Zubair, telah menceritakan kepadaku Abu Zubair, annahu sami'a rajulan yas'alu Jabiran anil khadimi rajuli idza kafahu al-masyaqqah wal har amran nabiyyu ayyada'uhu. Bahwasanya Abu Zubair mengatakan kepadaku bahwasanya dia pernah mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang masalah seorang laki-laki yang memiliki seorang pembantu yang memasak makanannya, dia yang menyediakannya, dia yang memasaknya, dia yang merasakan panasnya. Apakah benar Rasulullah menyuruh untuk memanggil dia makan bareng? Ini pertanyaannya. Jadi di sini Abu Zubair menceritakan kepada Ibnu Juraij tentang apa yang dia pernah dengar dari Jabir radhiyallahu anhu. Yaitu permasalahannya yaitu apabila seorang memiliki pembantu yang dia masakkan, dia yang menyediakan makanan tersebut, apakah si tuan pemilik makanan tersebut harus mengundang dia, harus mengajak dia untuk makan bareng dengan dia? Qala na'am. Apa jawaban Jabir radhiyallahu anhu? Na'am, ya. Kemudian fa in kariha ahadukum ayyata'ama ma'ahu, namun apabila dia tak suka makan bersama hamba sahayanya, tak suka, dia lebih suka makan sendiri, atau dia lebih suka makan dengan anak dan istrinya, adapun dengan hamba sahayanya tidak suka, maka kalau dia nggak suka, falyut'imhu ukulatan fi yadihi, hendaklah dia beri makannya ukulatannya sesuap ke tangannya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita lihat beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, ikhwah, di sini dari Ibnu Juraij, dia berkata, akhbarani Abu Zubair anna sami'a rajulan yas'alu Jabiran. Di sini riwayat
dari Abu Zubair dari Jabir radhiyallahu anhu. Siapa Abu Zubair ini? Abu Zubair ikhwatiddin, ya, dia namanya Muhammad bin Muslim Ibnu Tadarrus Al-Qurashi Al-Asadi. Dia salah seorang tabi'in al-awsat. Artinya bukan kibarut tabi'in, seniornya tabi'in, juga bukan sigharut tabi'in, dan juga bukan juniornya tabi'in, tapi al-awsat, pertengahan. Di mana ikhwah Abu Zubair ini, ya, tabi'in ini Abu Zubair adalah dia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Bahkan dalam kitab Tuhfatul Ashraf disebutkan dia meriwayatkan lebih daripada 360 riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu. Hanya saja para ulama menggarisbawahi riwayat Abu Zubair dari Jabir, karena Abu Zubair ini dikenal dengan seorang mudallis. Ibnu Hajar pernah mengatakan Abu Zubair ini masyhur bitadlis. Dia seorang yang masyhur, dikenal melakukan tadlis, mudallis orangnya. Kemudian Ibnu Hazm pernah mengatakan bahwasanya riwayat Abu Zubair dari Jabir, kalau dia menyebutkan an Jabir, ya, an Jabir, dari Jabir pakai kalimat an-anah, dari an, maka tak diterima karena dia seorang mudallis. Sebagaimana kaidah hadis bahwasanya riwayat an-anah dari mudallis tidak diterima. Tapi kalau dia katakan akhbaroni Jabir atau sami'tu Jabir yaqul, kalau dia katakan bahwasanya Jabir telah mengatakan kepadaku, menceritakan kepadaku, aku mendengar Jabir mengatakan, maka riwayatnya diterima. Kecuali riwayat dari Lais bin Sa'ad. Apabila Lais bin Sa'ad meriwayatkan dari Abu Zubair an Jabir, dari Jabir, ini kan an-ana nih, ya, an-ana. Tadi kan telah kita sebutkan bahwasanya apabila mudallis dia meriwayatkan kalimat an-anah, riwayat an-anah, maka tidak diterima. Hadisnya dhaif. Tapi kalau dia katakan akhbaroni, telah menceritakan kepadaku, memberitakan kepadaku, atau sami'tu, aku mendengar langsung dari Jabir, maka diterima. Namun apabila Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir dengan kalimat an dari Zubair, tapi yang meriwayatkan dari Abu Zubair ini Lais bin Sa'ad. Jadi dari Lais bin Sa'ad dia berkata bahwasanya Abu Zubair dari Jabir radhiyallahu anhu. Jadi antara Abu Zubair dengan Jabir pakai kalimat an dari. Kalau yang meriwayatkan ini dari adalah Lais bin Sa'ad, maka diterima. Kenapa demikian ikhwatiddin? Ada kisahnya. Kisahnya itu pada satu hari Lais bin Sa'ad rahimahullah datang ke Mekah, bertemu dengan Abu Zubair, Muhammad bin Muslim At-Tadarrus Al-Qurashi Al-Asadi. Dia datang ke Mekah, ya, dan dia bertemu dengan Abu Zubair, Muhammad bin Muslim tadi. Kemudian Abu Zubair ini memberikan 2 buku kepada Sa'ad bin Lais bin Sa'ad. Lantas ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, setelah itu, setelah dibaca oleh Lais bin Sa'ad, dia berpikir, apakah semua annya Abu Zubair an Jabir ini semuanya didengar langsung apa tidak? Lantas dia balik ke Abu Zubair dan bertanya, wahai Syekh, apakah kalimat an Jabir ini semuanya engkau dengar langsung ataukah tidak? Nah, disinilah pengakuan dari Abu Zubair rahimahullah bahwasanya enggak. Ada yang an dari Jabir, an Jabir dari Jabir aku dengar langsung. Ada yang an Jabir di sini aku dengar dari orang lain, kemudian baru orang lain tersebut meriwayatkan dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Demikian. Jadi ada yang dia dengar langsung
Tapi ada juga yang dia tidak dengar langsung, tapi dia menyebutkan dengan kalimat an di sini. Lantas Lais bin Sa'ad mengatakan, kalau begitu sebutkan kepadaku mana riwayat yang kamu dengar langsung dan mana yang tidak kamu dengar langsung, atau melalui perantara orang lain. Baru ke Jabirnya, sebutkanlah satu persatu. Makanya Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan kalau riwayat Lais bin Sa'ad dari Abu Zubair, dari Jabir itu diterima karena dia telah menyimak dari Abu Zubair mana-mana saja annya yang didengar langsung dari Jabir radhiyallahu anhu. Allahu a'lam bishawab. Makanya ikhwatiddin, riwayat bagaimana dengan riwayat Abu Zubair yang disebutkan dalam contohnya di sini nih, ya. Di sini Abu Zubair, ana usami ar-rajulan yas'alu Jabiran. Dia mendengar ikhwatiddin. Karena dia mendengar dari Jabir langsung, maka riwayatnya sahih. Yang enggak sahih tadi kalau dia pakai an dari. Demikian. Demikian juga kalau ada di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Zubair, kemudian dia riwayatkan dari Jabir, itu sahih. Ya. Itu semua sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad Syakir. Baik. Kita kembali kepada hadis. Di mana ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, di sini pertanyaannya, apa betul kamu pernah mendengar kalau seorang pembantu sudah memasakkan makanan lantas si tuan harus memanggil dia untuk makan bareng dengan dia? Kata Jabir radhiyallahu anhu, kata Jabir, "Naam, ya harus." Dia mengajaknya makan bareng. Karena apa, ikhwatiddin? Karena pembantu yang telah membuatkan makanan, yang telah bersusah payah membuatkan makanan. Namun kalau dia tidak mau, tidak suka, dia mau makan sendiri atau makan dengan anak istrinya, tidak mau makan pembantunya, maka tidak masalah. Baik. Di sini yang perlu kita ambil, yang penting kita ambil satu faedah, yaitu kalimat idza kafahu masyaqqah wal har, yaitu si pembantu ini apabila dia yang sudah berupaya untuk memasaknya dan sudah menahan rasa panasnya. Dari kalimat ini, yang terpenting bagi seorang yang memiliki pembantu atau seorang yang memiliki hamba sahaya itu al-hasais. Apa artinya? Yaitu pengertian. Yaitu seorang yang memiliki perasaan yang yang halus terhadap pembantunya. Karena dari mana kita tahu bahwasanya orang tersebut, pembantu kita itu sudah kesulitan, dia yang sudah berupaya untuk memasakkan, dia telah mengeluarkan kemampuannya. Dari mana kita tahu? Itu apabila kita punya perasaan terhadap dia. Artinya kita sudah merasakan, Masya Allah, pembantu saya sudah berupaya untuk masak sehingga dia untuk menciptakan ataupun untuk membuat masakan yang enak. Masa sih saya tidak mengajak dia makan? Masa sih saya tidak memberikan dia makanan yang dah dia masak tersebut? Itu butuh perasaan, butuh sensitivitas dari seorang muslim. Kalau tidak begitu, ikhwatiddin, kita tidak akan merasakan ini. Kita tidak akan punya keinginan untuk memanggil dia, untuk memberi dia makanan tersebut. Seperti begini. Kapan seorang suami itu merasa bersyukur dengan istrinya? Itu kalau dia merasa bahwasanya tugas-tugas yang dilakukan oleh istrinya memang tugas-tugas yang berat. Disitulah dia akan merasa bersyukur terhadap istrinya. Disitulah dia akan memberikan penghargaan terhadap istrinya. Tapi kalau dia merasa apa yang dilakukan istrinya biasa-biasa sajanya, itu bukan pekerjaan beratnya. Kalau dia tidak punya rasa, kalau dia punya rasa seperti itu, dia tidak akan mungkin bersyukur dengan istrinya. Makanya di sini perlu menumbuhkan perasaan perasaan yang bagus agar kita bisa bersyukur, memberikan syukur kita kepada pembantu kita, kepada
istri-istri kita. Karena bagaimanapun ikhwatiddin, kita tidak akan bisa bersyukur terhadap sebuah kebaikan orang kecuali ketika kita tahu ini sebuah kebaikan yang luar biasa. Kecuali setelah kita tahu ini merupakan sebuah kebaikan, maka kita harus mensyukuri kebaikan yang telah dia berikan. Demikian juga pembantu ini. Ya, jadi perlu menumbuhkan perasaan seperti ini, menumbuhkan perhatian yang khusus untuk seperti ini. Sehingga dengan tumbuhnya perhatian seperti ini, perasaan seperti ini, ya, kita ada tergerak dalam hati kita untuk mengajak dia makan bareng dengan kita. Kenapa? Dia yang telah membuat makanan tersebut. Atau minimal kita berilah bahagiannya. Kita sisihkan sedikit makanan tersebut untuk si pembantu kita yang dia sudah memasaknya. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, umirna an nad'uhu fa in kariya ahaduna ayyata'ama ma'ahu falyut'imhu fi yadihi. Kami diperintahkan untuk mengajak dia untuk makan bareng. Kalau dia nggak suka, pembantunya makan bareng dengan dia, maka berikanlah bahagian dia. Berikanlah sebahagian makanan tersebut ke tangannya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amaran nabiyyu ayyada'uhu. Rasulullah memerintahkan untuk mengajaknya makan bareng. Sebagaimana yang setelah kita ketahui bahwasanya apabila satu perintah itu hukumnya wajib. Al-amru yaqtadil wujub. Pada dasarnya perintah itu hukumnya wajib. Kecuali jika ada dalil yang memalingkannya dari wajib ke mustahab, dari wajib ke sunnah. Nah, sekarang permasalahannya, di sini hadis ini menyebutkan lafaz amaron nabi. Nabi memerintahkan, artinya memerintahkan untuk mengajak dia makan bareng dengan kita. Secara hukum asal, hukumnya wajib ikhwatiddin. Kenapa? Di sini menyebutkan perintah. Amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, berarti wajib. Kalau mau memalingkannya dari wajib ke sunnah atau dari wajib ke nadab atau dari wajib ke mustahab, maka harus ada dalil yang memalingkannya. Harus ada dalil yang memalingkannya dari hukum asal perintah itu merupakan hukumnya wajib. Lantas yang di sini ini bagaimana? Apa hukumnya? Apakah wajib karena perintah Rasulullah SAW hukumnya wajib? Jawabannya enggak. Loh, kita harus butuh dalil dong. Mana dalilnya mengatakan dari wajib kok menjadi sunnah? Mana datanya? Mana dalilnya? Dalilnya itu kalimat setelahnya. Apa kalimat setelahnya ikhwatiddin? Kalimat setelahnya fa in kariya ahadukum ayyata'ama ma'ahu. Apabila kalian tak suka makan bersama mereka, bersama pembantu, bersama hamba sahaya, falyut'imhu ukulatan fi yadihi, maka berikanlah sedikit bahagian untuk dirinya. Di sini Rasulullah SAW enggak mengatakan haram, enggak. Berdosa, enggak. Tapi kalau dia enggak suka, Rasulullah SAW tak mencela mereka yang tidak suka makan bersama pembantunya. Tak mencela. Karena kalau kita katakan wajib, berarti mereka yang enggak suka, mereka telah melakukan perbuatan yang haram. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan kalau kalian enggak suka, ya sudah enggak apa-apa. Kan itu artinya. Kalau kalian enggak suka, ya enggak apa-apa. Tapi berikanlah sedikit jatah mereka. Berikanlah sedikit jatah untuk mereka, dan ini tidak tercela. Maka perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang seharusnya wajib, dia berubah menjadi apa? Menjadi sunnah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela,
tidak melarang orang yang tidak mau makan bersama hamba sahayanya, yang tidak mau makan bareng dengan pembantunya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian dalam hadis ini disebutkan fa in kariya ahadukum ayyata'amahu. Apabila salah seorang kalian tidak suka makan bersama mereka. Apakah ini menunjukkan takabur? Ikhwah, jelas tidak. Ya, jelas tidak. Nanti akan kita sebutkan hadis berikutnya ya, yang menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mau makan bareng dengan pembantunya tidak bisa dihukumi dia takabur. Karena ikhwah, yang namanya takabur itu hukumnya haram. Sementara Rasulullah tak mencela orang yang tidak mau makan bareng dengan hamba sahayanya, tidak mengkritik, tidak mengharamkan orang yang tidak mau makan bareng bersama pembantunya. Beliau tak menyatakan apapun. Kalau kalian tidak suka ya sudah, hanya begitu. Berarti di sini bukan sebuah sikap takabur. Karena yang namanya takabur itu ikhwatiddin sebagaimana definisi yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah seorang datang kepada beliau dan bertanya dan menyatakan, ya Rasulullah, inna rajula, seorang itu yuhibbu ayyakuna thiyabu hasanan wa na'lu hasanan. Gimana kalau seorang itu suka kalau bajunya bagus, sepatunya bagus? Artinya apakah itu termasuk takabur? Karena beliau membuka hadisnya dengan menyebutkan la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr, takkan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi ketakaburan, sifat takabur. Laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, gimana kalau seorang itu suka kalau bajunya bagus, sendalnya bagus? Kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan takabur yaitu mereka yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau ada seorang tidak suka dia makan bareng dengan pembantunya, bukan berarti dia meremehkan pembantunya, enggak. Menganggap rendah pembantunya, enggak. Ya, belum tentu itu semua. Makanya ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela orang yang tidak ingin makan bareng dengan pembantunya atau hamba sahayanya. Lantas beliau mengatakan, falyut'imhu ukulatan fi yadihi. Kalau memang mereka nggak sanggup ataupun nggak suka makan bersama pembantunya, mereka tidak suka makan bersama pembantunya, maka berikanlah sedikit jatahnya. Berikanlah sedikit jatahnya. Ikhwah, kalimat sedikit di sini apa yang dimaksud? Apakah kalau kita misalnya masak banyak daging misalnya, ya, saya masak daging rendang, saya masak 10 kilo, lantas saya berikan sedikit sepotong untuk pembantu saya misalnya. Apakah begitu sunnah? Apakah itu yang dimaksud? Karena di sini dikatakan falyut'imu ukulatan fi yadihi, berilah sedikit bahagian pada pembantunya. Apakah memberikan sedikit bahagian ini itu merupakan sunnah Rasulullah? Ikhwah, hadis ini dikaitkan dengan hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu di mana lafaznya falyunawilhu ukulatan au ukulataini au luqmatan au luqmataini, hendaklah dia beri sesuap atau 2 suap, kan sedikit itu. Kemudian disebutkan juga lafaznya wa in kana ta'am masyfuhan qalil, itu apabila makanan yang dimasak tadi itu sedikit, sementara yang mau makan banyak. Jadi bukan walaupun kita masak banyak tetap sunnahnya kita kasih sedikit, enggak begitu maksudnya. Kalaupun kita masaknya sedikit, maka berilah ya sepotong atau setengah potong lah daging yang dibuatnya, rendang yang dibuatnya. Jangan sampai dia enggak merasakan sedikit pun apa yang telah dia masak. Kasihan. Ya, kasihan dia. Makanya ikhwatiddin, ingat ya, bukan berarti sunnah kalau kita memberi pembantu itu sedikit, enggak. Tapi kalimat sedikit di sini karena memang dalam riwayat yang lain disebutkan
masaknya sedikit. Jadi kalau kita masaknya banyak, ya berilah banyak, bagus. Ya, beri 10 potong bagus. Demikian. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui. Saya ingatkan lagi ikhwatiddin, hadis ini menyebutkan kalimat sedikit, berilah sedikit jatah dia, itu dikarenakan dalam riwayat yang lain, yaitu kalau dia masak sedikit. Ya, kalau dia masak sedikit. Ya, misalnya kita masak ikan, misalnya ikannya ada 3 potong, sementara anggota rumah kita ada 3 orang, masing-masing sepotong. Ya, kasihlah sedikit lah. Ya, sedikit lah. Kalaupun dia masak gulai misalnya, ya kalaupun nggak dapat dagingnya, karena memang dagingnya hanya 3 potong, anggota keluarganya 3 potong, paling nggak kentangnya lah atau kuahnya lah diberikan. Demikian ikhwatiddin. Jadi jangan tidak diberikan sama sekali. Itu kalau kamu tidak mengajak dia makan bareng dengan kamu, berilah jatahnya sedikit aja, enggak apa-apa. Kalau memang masak sedikit. Kalau kita masak banyak, kasih sedikit, tuh pelit namanya, kedekut kata orang Malaysia. Makanya ikhwatiddin dimanapun Anda berada, ya sekali lagi hadis ini menyebutkan tentang makanan yang sedikit. Baik, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya pentingnya kita sikap tawadhu kepada sama kaum muslimin siapapun dia. Makanya dalam Islam tidak ada kasta-kasta, ya. Tidak ada kasta kasta tinggi, tengah dan rendah, tidak ada. Kasta sudra itu enggak ada dalam Islam, ya. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang kaya, enggak. Bukan yang paling tinggi jabatannya, enggak. Bukan yang paling cantik parasnya, enggak. Bukan yang paling menawan wajahnya, enggak. Bukan yang paling putih kulitnya, enggak. Tapi yang paling takwa. Yang paling takwa, itulah yang paling mulia. Makanya ya sama, seorang hamba itu sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak bersikap tawadhu, rendah hati terhadap kaum muslimin yang lain. Jangan menganggap remeh. Ketika kita menganggap diri kita lebih dibandingkan orang lain, maka disitulah masuk yang namanya takabur. Dan orang ini tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum, berkata Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, babun hal yujlas khadimahu ma'ahu idza akala. Apakah seorang itu mengajak pembantunya untuk duduk bersama dia ketika dia makan? Nah, ini penegas hadis yang sebelumnya, ya. Dibuat bab khusus. Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, idza jaa ahadakum khadimahu bi ta'amin, apabila pembantu kalian datang membawa makanan, falyujlishu, hendaklah dia duduk bareng dengan dia. Duduk bareng dengan dia artinya duduk makan dengan dia bareng, sama makannya. Fa illam yaqbal, kalau dia enggak mau terima, falyunawilhu minhu, maka berikanlah jatahnya dari makanan tersebut. Demikian ikhwatiddin. Fa illam yaqbal ini ikhwah, kalau dia enggak menerima, mungkin dikarenakan yang si pemilik makanan ini enggak enak makan kalau dengan pembantu. Atau mungkin juga si pembantu tidak mau makan dengan tuannya, dengan majikannya, atau karena dia malu. Atau mungkin kan ada orang-orang itu kalau dia makan dengan atasannya nggak tertelan dia, dikarenakan saking sungkannya ada. Dan itu banyak ikhwatiddin, ada kaum ibu-ibu itu yang kalau dia makan dengan teman-teman pengajiannya agak susah makannya. Tapi kalau makan di rumahnya banyak, misalnya begitu. Kenapa? Gak ada yang disungkan, ada yang seperti itu. Tapi kalau dengan orang ramai mungkin ada yang gak sanggup, gak tertelan dia kalau dia terlalu banyak makan. Ada yang sama saja paku rata,
mau banyak, mau depan orang, mau sendirian, banyak terus makannya. Ya. Ada memang jenis-jenis orang seperti itu. Jadi kalau dia nggak terima, artinya tidak bisa, baik karena dari majikannya sendiri yang kurang enak kalau makan bersama pembantunya, atau si pembantu yang nggak mau makan dengan majikannya karena malu atau mungkin ya karena sungkan, maka hendaklah si majikan memberikan jatah makannya ke si pembantu. Karena apa, ikhwatiddin? Karena dia yang telah memasaknya, karena dia yang telah menyediakan hidangan tersebut. Dalam riwayat yang lain dalam kitab musannif, fa innahu walla harrahu wa ilajuhu, karena si pembantunya itulah yang telah merasakan panas api, karena masak itu kan pakai api, dan dia juga yang telah berupaya untuk memasaknya. Jadi berikanlah sedikit makanan tersebut. Terakhir ikhwatiddin, yaitu an Abi Mahdhurata qala, dari Abi Mahdhurah qala. Ini Abi Mahdhurah seorang sahabat yang dia dikenal sebagai seorang sahabat yang dengan kisah adannya. Abi Mahdhurah, di mana Rasulullah SAW setelah selesai perang Hunain, beliau menunjuk Abi Mahdhurah sebagai muadzin di Mekah, dan dia terus menjadi muadzin sampai dia meninggal di kota Mekah. Itu Abi Mahdhurah. Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kuntu jalisan 'inda Umar radhiyallahu anhu. Ketika aku duduk bersama Umar radhiyallahu anhu, idja'a Safwan bin Umayyah bijafnatin. Datanglah Safwan bin Umayyah membawa jafnah. Jafnah ini kalau bahasa kita piring besar, talam, ya, talam besar. Kalau sekarang kan terbuat dari kaleng atau terbuat dari stainless atau ada yang terbuat dari plastik atau melamin. Kalau dahulu terbuat dari kayu, dari papan, dari kayu. Intinya yaitu jafnah itu talam lah, tempat makanan, nampan yang besar. Jadi Safwan bin Umayyah membawa nampan besar ini, isinya makanan. Yahmiluha nafarun fi aba'atin fawada'uha baina yaday Umar. Di mana nampan ini yang bawanya itu bukan satu orang, nggak sanggup dibawa oleh satu orang, dikarenakan dia besar, ya. Dan diletakkan di hadapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada waktu itu sudah menjabat sebagai khalifah. Fada'a Umaru nasan masakin wa ariqa min araqqa innasi haulah. Lantas Umar bin Khattab memanggil orang-orang miskin yang ada dekat dia. Ya bahasa kita, makan. Nah, dipanggillah orang-orang fakir, orang miskin, ngumpul bersama Umar bin Khattab, makan satu nampan, makan satu talam dengan Umar bin Khattab. Kemudian fa'akalu ma'ahu, maka makanlah Umar bin Khattab bersama orang-orang fakir miskin. Ingat ikhwatiddin, Umar bin Khattab pada saat itulah orang pertama. Ya, orang pertama. Artinya dia pejabat negara yang pertama, duduk paling atas, yaitu khalifah. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia presidennya. Dia penentu negaranya. Dia makan bersama orang-orang fakir. Luar biasa tawadhu'nya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Romawi ditaklukkan oleh kaum muslimin pada masa Khalifah Umar bin Khattab, itu orang-orang Romawi datang ke Madinah melihat gimana sih istananya Umar bin Khattab. Dia lihat gak ada istananya. Dia pun bertanya, mana Umarnya mana? Ternyata Umar bin Khattab sedang tidur-tiduran atau duduk-duduk di bawah pohon kurma. Itu istananya. Itulah singgasananya. Apa kata orang Romawi ini? Inilah kaum yang bisa menaklukkan kami. Artinya dunia bagi kaum ini kecil, ya, tidak ada harga bagi mereka. Demikian. Jadi Umar bin Khattab di sini seorang yang sangat terkenal tawadhu'nya, makan bersama orang-orang miskin. Tsumma qala 'inda dzalik, di saat itu dia mengatakan fa'alallahu biqaumin aw qala lahallahu qauman yarghabuna an ariqaihim ayyakulu ma'ahum. Semoga Allah melaknat satu kaum di mana mereka benci makan bersama para pembantu-pembantu mereka. Dia benci
Gak suka makan bersama para pembantu-pembantu mereka. Faqala Safwan, berkata Safwan. Jadi Safwan lah yang Safwan bin Umayyah yang membawa makan tadi bersama beberapa orang karena besar talamnya. Safwan berkata, "Ama wallahi ma narghabu anhum." Demi Allah, kami enggak makan dengan mereka, bukan kami benci dengan mereka. Kami tidak mau makan bareng dengan mereka, bukan kami tak suka dengan mereka. Demi Allah, bukan karena itu. Walakinna nasta'thiru alaihim. Tetapi kami lebih membutuhkan makanan tersebut. La najidu wallah, demi Allah kami enggak punya. La najidu wallah minat ta'amit tayyib ma na'kulu wa nut'imuhum. Demi Allah kami enggak punya makanan yang bagus untuk kami makan dan akhirnya kami berikan kepada mereka. Jadi Safwan berkata, demi Allah kami bukan begitu, ya. Kami tidak mau makan dengan mereka bukan dikarenakan kami benci mereka, tapi kami sendiri butuh, kata Safwan bin Umayyah. Kami sendiri butuh. Kami juga enggak punya makanan yang bisa kami hidangkan, makanan yang bagus untuk kami hidangkan kepada mereka. Jadi ya kami lebih membutuhkan ketimbang mereka. Jadi dari sini juga dapat kita ambil suatu kesimpulan ikhwati fiddin bahwasanya tidak bisa kita vonis orang yang enggak makan bareng dengan pembantunya atau hamba sahayanya dikatakan orang yang takabur. Enggak. Karena makan dengan pembantu, makan dengan hamba sahaya bareng, ya, itu hukumnya tidak wajib. Namun apabila seorang itu tidak mau makan dengan pembantunya karena jijik dengan pembantunya, orang rendahan, dia menganggap remeh pembantunya, dia menganggap rendah pembantunya, inilah yang didoakan Umar bin Khattab, semoga Allah melaknat mereka. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, beberapa hal yang terkait dengan adab kita, akhlak kita terhadap pembantu. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi siapa yang mau bertanya silakan kirimkan pesan singkat Anda di nomor 0895 6113 27778. Saya ulangi, kirimkan pesan singkat Anda di nomor kontak 0895 6113 27778. Tep, sudah ada yang masuk? Saya ingin bertanya, bagaimana jika tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena situasi sedang darurat COVID-19 saat ini? Mohon jawabannya Ustadz. Ikhwafiddin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man taraka salasu jum'atin tahawunan. Nah, itu dia. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang tak sholat Jumat 3 kali tahawunan, karena menganggap remeh ataupun karena sepele, karena enggak peduli dengan Jumat, tubi'a ala qalbi, maka dicap hatinya. Adapun mereka yang tidak salat Jumat karena khawatir menularkan atau khawatir ditularkan, ya, maka mereka punya uzur. Mereka punya uzur. Apalagi kalau pemerintah setempat sempat mengatakan di rumah saja, jangan sholat berjamaah misalnya, atau jangan sholat Jumat, atau masjid ditutup oleh pemerintah misalnya, maka dia meninggalkannya bukan dikarenakan tahawunan, ya. Secara hatinya dia kepingin sholat Jumat. Hati kecilnya mengatakan dia ingin berjamaah sebagaimana sedia kala, tapi dia tinggalkan itu semua bukan dikarenakan seleranya, bukan dikarenakan hawa nafsunya, bukan dikarenakan keinginannya, tapi dikarenakan satu uzur. Maka orang seperti ini, ya, dia mendapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang yang boleh enggak sholat Jumat. Pertama, wanita. Yang kedua, orang sakit. Yang ketiga, pembantu, hamba sahaya. Yang keempat, musafir. Maka orang yang khawatir dengan terjangkitnya COVID-19, apalagi sudah ada anjuran, apalagi apakah dia PDP ataukah ODP, apalagi sudah positif corona, ya, maka dia
boleh untuk tidak sholat berjamaah ataupun sholat Jumat. Kalau dia sudah positif corona, haram dia pergi sholat Jumat ke masjid. Karena apa? Ikhwafiddin, karena dia akan menularkan virus tersebut kepada kaum muslimin yang lain. La doror wala diror. Tidak boleh memudaratkan dan juga tidak boleh dimudaratkan. Demikian. Jadi yang dimaksud dalam hadis meninggalkan 3 kali sholat Jumat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila dia meninggalkan karena tahawunan, karena dia mengabaikan, tak peduli dengan sholat Jumat. Pada zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pernah pada saat itu muadzin mengumandangkan adzannya, lantas Ibnu Abbas mengatakan, kamu katakan shollu fi buyutikum, salat kalian di rumah kalian, karena pada waktu itu waktunya turun hujan. Jadi kalau sedang hujan lebat pada saat sholat Jumat, seorang boleh untuk tidak sholat Jumat. Ya, padahal yang namanya hujan ya basah. Karena basah, apalah basah. Ya. Sekarang kalau kita lihat, kita bandingkan antara basah dengan terjangkit penyakit. Nah, demikian. Kalau kekhawatiran itu memang ada kekhawatirannya, maka boleh dia untuk tidak ke sholat Jumat. Tapi kalau dia merasa nggak ada masalah dengan COVID tersebut, atau dia merasa bersih dari itu, tidak masalah dia datang ke masjid. Kecuali kalau pemerintah sudah katakan jangan sholat ke masjid, ya, maka kalau dia langgar, maka dia tidak dibolehkan. Bolehkah kita belajar ilmu filsafat? Ikhwah, perlu kita rinci filsafat ini. Karena masing-masing ilmu pengetahuan ada filsafatnya. Kedokteran ada filsafatnya. Ilmu ekonomi juga ada filsafatnya. Bahkan ilmu teknik juga ada filsafatnya. Kalau dikatakan filsafat itu metode pembelajarannya, maka nggak masalah. Tapi kalau filsafatnya adalah ilmu kalam, maka tidak boleh kita mempelajari ilmu filsafat. Bagaimana kata Imam Syafi'i, mereka yang belajar ilmu filsafat, paginya muslim, sorenya juga bisa kafir. Sorenya muslim, paginya sudah bisa berubah menjadi kafir. Kemudian beliau juga mengatakan hukuman orang yang belajar ilmu kalam, yaitu dia diarak ke tengah-tengah kampung, ke tengah-tengah masyarakat, diarak dan sambil dipukuli oleh pelepah korma. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, ibu saya memiliki adik laki-laki, di mana paman saya itu sedang mengalami kesulitan ekonomi dan permasalahan dengan keluarganya, sehingga ibu saya ini sering sekali mengirimkan uang kepada paman saya itu tanpa memikirkan kondisi keuangannya sendiri, sehingga hal itu membuat saya terkadang kesal. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal ini? Jazakallahu khairan. Ikhwah, ibu harus bicara dengan orang tua ibu. Nanti harus bicara dengan orang tua anti. Beri dia pemikiran. Kan bisa saja kita merasa orang tua kita tuh butuh, tapi kok malah dia membantu adiknya sementara dia butuh. Mungkin kita perasaan kita butuh, orang tua kita merasa saya nggak butuh-butuh kali misalnya. Jadi perlu diajak berpikir. Mungkin kita yang salah menilai bahwasanya orang tua kita butuh, padahal dia nggak butuh. Sehingga dia lebih mengutamakan adiknya misalnya. Makanya cobalah dibicarakan. Apa permasalahannya? Bicarakan dengan orang tua dengan cara yang terbaik, cara yang lembut. Ajak dia berpikir, begitu. Jangan sampai memudaratkan dirinya dikarenakan membantu adiknya. Makanya tanyalah, kenapa sih Ma, kenapa sih Umi
kok lebih mendahulukan adik sementara Umi begini gini. Coba tanyakan, kenapa? Apa alasannya? Mungkin dia punya alasan. Jangan-jangan dia punya alasan yang kuat. Maka kalau dia punya alasan yang kuat, terimalah itu. Tapi kalau tidak, ajaklah berpikir bagaimana cara yang terbaik. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana cara berhenti riba sementara riba semakin mencekik karena bunganya? Kalau antum punya aset, jual aset-aset itu. Jual aset semua. Lepaskan hutang kepada rentenir tersebut. Baik rentenir yang berdasi yang di kantor maupun yang kalangan personal. Jual aset. Ada mobil, jual mobil. Ada rumah, jual rumah. Ada tanah, jual tanah. Jual, dah. Lepaskan hutang, lepaskan dari riba. Jangan sayang-sayang. Ya. Selama ini kan orang yang nggak bisa terlepas dari riba karena dia mikir nanti sayanglah saya jual rumah saya nanti saya ngontrak. Nggak ada masalah ya Khofiddin. Ya, nggak ada masalah. Jualah aset kita, ya. Ya kecuali kalau memang satu hal, tinggal hal yang sangat-sangat penting, sangat-sangat primer, ya, itu dipertahankan. Tapi selebihnya juallah dan lunaskan hutang supaya kita bisa terhenti dari riba, terlepas dari riba. Taib ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, itulah saja pertanyaan yang bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini ada satu lagi pertanyaan. Bismillah Ustadz, mau bertanya, upah bulanan yang saya berikan kepada pembantu apakah termasuk sedekah? Sedekah itu ada dua. Ya. Ada yang wajib dan ada yang tak wajib. Kalau yang dimaksud sedekah yang kita sebutkan di sini adalah sesuatu yang sifatnya kalau yang namanya upah pembantu, ya. Yang namanya upah pembantu itu merupakan kewajiban yang harus kita berikan kepada dia, dan itu sudah ada MOU-nya. Kita sudah sepakat dengan dia, kerjaannya dia ini, kemudian gaji dia segini, sepakat. Ya, kewajiban. Tapi apakah kita dapat pahala dari situ? Apakah kita dapat pahala dari situ? Ikhwatiddin, perhatikan. Ketika kita menerima seorang pembantu untuk membantu kegiatan rumah tangga kita, ya, kemudian kita niatkan sekaligus untuk menolong dia, maka gaji yang kita berikan termasuk sedekah. Gaji yang kita berikan walaupun wajib kita berikan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita pahala. Makanya ikhwah, beda seorang muslim yang memberikan gaji kepada pegawai-pegawainya yang sudah menjadi kewajiban dia menggajinya, dengan orang yang enggak muslim yang dia juga punya akad yang sama. Kita sebagai seorang muslim akan diberi pahala oleh Allah, mereka tidak. Makanya ikhwatiddin, ketika kita buat satu akad pekerjaan, kita memberi upah, jangan hanya sekedar niatnya itu menciptakan lapangan kerja. Jangan hanya sekedar karena dia telah membantu saya, tapi ingatlah ikhwatiddin, ingatlah bahwasanya kita juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita menafkahi istri itu juga sebuah kewajiban? Bukankah kita menafkahi diri kita itu juga sebuah kewajiban? Bukankah kita menafkahi anak kita sebuah kebaikan? Dan itu tidak menjadi kebaikan kalau kita hanya sekedar melaksanakan rutinitas. Ini istri saya, ya kalau saya nggak kasih nafkah ke dia, nanti dia akan pukul saya, dia akan marah-marahi saya, dia akan ngamuk misalnya. Kalau hanya sekedar begitu, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pada hadis yang lalu yang telah kita bacakan bahwasanya ma'at'amta nafsaka fahuwa sadaqah. Apa yang kamu berikan, makanan yang kamu berikan untuk dirimu itu sedekah. Wa ma'at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa sadaqah. Makanan yang engkau berikan kepada anakmu, istrimu dan pembantu-pembantumu itu sedekah.
Makanya kapan dia menjadi sedekah? Apabila seorang itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kewajiban-kewajiban itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembeda seorang yang punya ilmu dengan yang tak punya ilmu. Sama-sama mengeluarkan uang yang sama, tapi yang ini tak ada pahalanya, yang ini ada pahalanya. Demikian. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.